siang atau sore ini Dek? Sore Kak. Jadi sebelumnya kakak berterima kasih kepada adik-adik karena telah meluangkan waktunya pada saat sore siang ini. Sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa di sini yang bisa memimpin doa? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca doa tadi kegiatan kita berjalan dengan lancar. Nah, sekarang tujuan kakak mengumpulkan adik-adik di sini untuk kita melakukan kegiatan BKP. Oke adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan, kakak mempunyai ice breaking supaya mencairkan suasana dan lebih mengenal satu sama lain. Bisa ice breakingnya yaitu misalkan dari kakak hobi Kak Faiza hobi memasak misalkan. Jadi diikuti dengan adik, misalkan lanjutin dengan kakak bilang tadi. Kak Faiza suka hobi menyanyi. Kak Faiza hobinya menyanyi, Ulfa hobinya mendengarkan musik. Kak Faiza hobinya menyanyi, Kak Ulfa hobinya mendengarkan musik, Kak Faiza hobi berenang. Kak Faiza hobinya menyanyi, Ulfa hobinya mendengarkan musik, Kak Faiza hobinya berenang, Isa hobinya masak. Kak Faiza hobinya nyanyi, Ulfa hobinya mendengarkan musik, Fasya berenang, Isa memasak, Iyu ngepel. Kak Faiza hobinya bernyanyi, Ulfa mendengarkan musik, Fasya berenang, Isa masak, Ayu ngepel, Fitri hobinya bernyanyi. Faiza hobi nyanyi, Kak Ulfa mendengarkan musik, Kak Fasya berenang, Isa masak, Ayu ngemil, Kak Fitri menyanyi, jadi main. Faiza hobinya menyanyi, Ulfa hobinya mendengarkan musik, Tasya hobinya berenang, Isa hobinya masak, Kak Ayu hobinya ngemil, Kak Fitri hobinya bernyanyi, Dini hobinya bermain, Putra hobinya healing. Saya hobinya menyanyi, Alfa mendengarkan musik, Fasya berenang, Kak Isa memasak, Kak Ayu makan, Kak Fitri ini main, Kak Putra healing, yoga main bola. Kak Faiza bernyanyi, Kak Ulfa mendengarkan musik, Kak Fasya berenang, Kak Isa memasak, Kak Ayu ngemil, Kak Witri bernyanyi, Kak Dini bermain, Kak Putra berkeliling, yoga, bermain bola, Zulfi bernyanyi. Oke, Kak ulang lagi ya. Ya. Kakak hobinya menyanyi, Ulfa hobinya mendengarkan musik, Fasya hobinya berenang, Isa hobinya memasak, Ayu hobinya ngemil, Witri hobinya menyanyi, Dini bermain, Putra healing, yoga. Nah, di sini ada yang tahu apa itu BKP? Nah, kakak akan jelaskan sedikit lebih dahulu. BKP itu adalah bimbingan kelompok yang dilaksanakan. Jadi bimbingan kelompok itu adalah membahas topik yang sekarang lagi viral-viral atau lagi hangat-hangatnya yang dilaksanakan oleh sekumpulan orang, itu beranggotakan 8 atau 15 orang. Nah, bimbingan kelompok ini ada dua macam, yaitu topik tugas dan topik bebas. Sekarang kita
mengambil topik tugas, yaitu manajemen waktu. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu manajemen waktu? Silakan. Cara mengatur waktu, Kak. Bagus. Lagi Menjadwalkan dan membuat jadwal. buat jadwal. Siapa lagi di sini? Oke, bagus. Yang adik-adik bilang tadi bagus, dan kakak akan sedikit menjelaskan lagi. Manajemen waktu itu adalah kemampuan mengatur dan memanfaatkan waktu yang efektif untuk supaya bermanfaat dan seimbang. Jadi setelah pengertiannya itu pasti ada tujuannya kan? Tujuan manajemen waktu ini apa? Siapa yang tahu? Mengurangi stres, Kak. Mengurangi stres. Yang lain? Silakan. Bisa membagi waktu seperti kita membuat jadwal-jadwal antara bermain dan belajar. Silakan. Membangun kepercayaan diri. Nah, yang lain? Jadi tujuan manajemen waktu ini betul yang dibilang adik-adik semua, yaitu mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan, mengurangi stres tadi ya. Terus menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Tujuan manajemen waktu itu pasti ada dampak positif dan negatifnya kan? Siapa yang bisa menyebutkan apa saja dampak positif dan negatif dari manajemen waktu tersebut? Dampak positif, Kak. Ya, positif. Ya, silakan. Dampak positifnya kita bisa mengatur waktu dan mendahulukan mana yang lebih dulu, Kak. Ya. Negatif bisa Silakan. dampak positifnya meningkatkan produktivitas, kalau dampak negatifnya memperbaiki pekerjaan kita bersembunyi. Oh ya. Lain? Lain? Ya, Pasca nah yang dampak positifnya dari manajemen waktu itu kita bisa membuat jadwal atau bisa mengatur waktu seperti yang sekarang ini ada kita lebih sering menggunakan sosial media, lebih ke bermain gadget. Nah, bagus yang dibilang adik-adik semua itu dampak positif dan dampak negatif manajemen waktu. Nah, dampak positifnya itu ada beberapa. Yang pertama itu pekerjaan kita lebih efektif dan kita lebih disiplin, bertanggung jawab, terus mengurangi stres dan kecemasan. Kan kalau kita gimana tuh, kita belum bikin tugas nih, besok dikumpulkan, terus cemas kita pasti kan, dimarahin guru kan. Nah, terus masih dalam dampak positif itu memiliki waktu untuk mengembangkan diri dan lebih percaya diri. Dan dampak negatifnya yaitu sering menunda pekerjaan bisa menyebabkan kita begadang, ya kan? Siapa di sini yang sering begadang gara-gara main game? Harusnya kita bisa lebih mengatur waktu lagi. Terus presentasi menurun gara-gara kita susah manajemen waktu, kita susah susah dengan dalam belajar, menurun gitu kan. Terus kurang waktu istirahat, itu kan bisa menyebabkan kita sakit, ya kan. Jadi dan tadi kan kita telah membahas tentang dampak positif, tujuan, pengertian. Satu lagi kakak akan menanyakan tentang cara mengelola waktu dengan baik. Siapa yang bisa? Silakan.
dengan baik Kak. Misalnya kalau kita punya PR bisa dari sekolah, misalnya itu kan dikumpul tuh misalnya hari Senin. Kalau misalnya di hari sebelum Senin itu kita punya waktu kosong, lebih baiknya kerjakan sebelum mendekati hari Senin itu supaya PR itu juga bisa maksimal. Kalau misalnya dikerjakan pada hari itu juga dikumpul, pasti hasilnya tidak maksimal. Iya. Silakan membuat jadwal. Ya. Siapa lagi yang mau? Dah, ayo kamu. Silakan. Cara pencegahan dari manajemen waktu itu pertama itu kita membuat jadwal harian. Nah, misalnya hari ini saya membuat tugas untuk kalau minggu depan ada tugas, sebelumnya saya akan membuat tugas terlebih dahulu supaya nanti tidak bergadang. Ya, bagus. Apa yang dibilang dari semua tuh bagus. Dan kakak akan menyebutkan sedikit cara mengelola waktu dengan baik itu sama dengan adik bilang tadi, membuat jadwal kegiatan harian, membuat jadwal kegiatan harian. Yang kedua yaitu menentukan mana prioritas yang terlebih dahulu. Misalkan mana yang lebih bagus kita main game atau bikin tugas dulu. Lebih baik kan bikin tugas dulu kan. Siapa bisa bikin ketik? Nah, selanjutnya yaitu melaksanakan tugas kita tepat waktu. Terus mengurangi kebiasaan menunda. Misalkan tugasnya dikumpulkan hari Selasa, hari Minggunya kita harus bikin. Kalau misalnya kita nggak ada kegiatan lain, nah biar kita tuh tidak begadang, tidak buru-buru gitu kan. Begadang itu kan bisa menyebabkan kita sakit. Kan kita sudah membahas tentang cara manajemen waktu dengan baik kan. Kakak mau tahu apa saja tadi kesimpulan yang telah kita bahas tadi? Silakan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan kita pada hari ini itu manajemen waktu itu ialah cara mengatur waktu, yang mana tujuan manajemen waktu itu ialah agar kita tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Yang mana dampak positifnya yaitu kita dampak positif dari manajemen waktu yaitu kita tidak membuang waktu, kita bisa mengatur waktu mana yang perlu didahulukan terlebih didahulukan. Cara mengatur waktu yang baik itu yaitu dengan membuat jadwal kegiatan, misalnya jadwal dalam sehari itu mau ngapain aja nanti di list. Mungkin sekian yang dapat saya simpulkan. Jawaban. Silakan. Baiklah, kesimpulan dari yang sudah Bapak jelaskan dapat saya pahami bahwa kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik, maka pekerjaan kita akan lebih ringan dan kita mempunyai waktu luang untuk beristirahat. Siapa lagi? Udah? Kakak akan menyimpulkan lagi, yaitu manajemen waktu itu adalah kemampuan mengatur waktu dengan kegiatan yang secara efektif dan seimbang. Terus tujuannya agar kita bertanggung jawab dalam suatu kegiatan kita tersebut. Dampak positifnya yaitu kita senang karena tidak ada tugas yang kita tunda-tunda. Yang kedua, kita merasa kalau bisa juga mengurangi stres dan kecemasan, terus disiplin dan lebih bertanggung jawab dan memiliki kepercayaan diri yang lebih gitu kan. Terus dampak negatifnya itu ada berapa juga, bisa mengakibatkan kita sakit gitu kan, tugas kita PR kita tidak selesai gitu kan. Nah terus waktu kita tuh hanya terbuang percuma. Baiklah, tak terasa kita sudah di penghujung waktu. Sebelum kita ke kegiatan, kakak
komitmen adik-adik untuk mengelola waktu dengan baik? Silakan. Komitmen saya setelah ini saya akan mengatur waktu dengan baik, tidak menyia-nyiakan waktu lagi dalam mendahulukan mana yang lebih dahulu dilakukan. Lain? Silakan. Setelah saya melakukan kegiatan ini, saya lebih untuk mana yang lebih prioritas, mana yang tidak. Yang lain? Yang lain? Oh sama. Nah, setelah kita berkomitmen, kakak mau tahu apa kesan dan pesannya buat kegiatan kita kali ini? Dari adik. Kalau kesannya senang sih Kak, belajar tentang manajemen waktu ini. Kalau untuk pesannya semoga kegiatan ini makin menarik lagi ke depannya. Kesan dan pesan menurut saya Kak, kegiatan hari ini sangat seru dan asik. Terus mungkin pesannya untuk kedepannya lebih materi lebih asik lagi supaya kita juga dapat belajar dengan asik. Kesan dan pesan saya Kak, kesannya tuh senang, kesannya itu semoga kedepannya ada materi yang lebih seru. Nah baik, pesannya untuk kegiatan ini kita lagi sharing melakukan kegiatan ini dengan materi-materi yang lebih bagus lagi. Nah pesannya setelah saya melakukan kegiatan ini rasanya asik dan seru Kak. Pesannya kegiatan ini asik dan menyenangkan. Pesannya semoga kita bisa mengatur waktu dengan baik lagi. Kesannya kayak gini sangat menyenangkan. Kalau untuk kesannya mungkin kegiatan ini bisa kita lakukan kembali dengan topik yang sangat detail. Saya senang biasanya semoga berhasil saya dapat lagi berdepan. Nah, dan pesan dan kesan adik-adik semua kakak terima dengan senang hati. Nah, kakak mau tahu nih apakah BKP ini akan berlanjut? Iya. Kapan kita lakukan lagi? Minggu depan di hari yang sama di tempat sama dan waktu yang sama. Baik, terima kasih kepada adik-adik semua yang telah meluangkan waktunya. Tadi kita pembukanya dengan baca doa kan. Alangkah baiknya kita menutup dengan